Salve adik-adikku sekalian, Tachi Hao. Hello everyone. Senang sekali dimanapun kalian berada, Kakak Stella menjumpai dalam renungan singkat ini. Pelajaran bahasa Mandarin sedikit ya, jangan di-offin. Percakapan singkat sedikit dari Chinese Reader, buku Chinese Reader yang kedua, halaman 42. Halaman 42. Judulnya Cese Seite. Apa kalian tahu artinya Cese Seite apa? Sebentar ya. Cese Seite, wote. Ce suang xie se xinte ma, se xinte. Artinya, Cese Seite ini punya siapa? Wote punya saya. Dan itu kan artinya bisa arti kepemilikan. Kalau misalnya wote papa itu ayah saya, jadi hubungan kekeluargaan ya. Bisa berarti penanda kalimat pasif. Artinya di. Bisa juga berarti seite tuh punya siapa ya. Ce suang xie se xinte ma. Ce artinya ini, suang artinya sepasang, xie sepatu, se adalah xinte ma apakah yang baru, se xinte iya yang baru. Lanjut sedikit lagi ya. Simak baik-baik. Ce qian yi fu ye se xinte ma, ye se xinte. Ce artinya apa tadi? Udah tahu ya. Ini. Qian kata penggolong untuk baju, ifu baju. Yese juga adalah, sintema apakah juga baru. Sebenarnya nggak pakai juga. Apakah baru. Juga apa tadi? Nggak buat ngetes doang sih, kakak bilang salah gini. Juga iye. Kalau sintema apakah yang baru gitu ya. Yese sinte juga adalah yang baru. Sanme seho maite. Sanme seho artinya kapan, maite dibelinya gitu ya. Mai itu artinya beli. Kalau mai artinya menjual. Lafalnya sama tetapi hurufnya berbeda, nadanya juga berbeda. Kalau nada 3, mai artinya membeli. Kalau mai artinya menjual. Kalau cuo mai artinya berjual beli atau berbisnis atau berdagang. Bisa juga berdagang itu cuo sang i. Lanjut, jasa wota sang rali u. Ini adalah hadiah ulang tahun saya. Jasa ini adalah wote punya saya, sengre ulang tahun, liu ulang hadiah. Seisung te siapa yang memberikan, papa, mama sung te ayah, ibu yang memberikan. Kalau sung itu bisa juga mengantar ya. Pupi sung itu artinya tidak perlu ngantar kalau kita lagi bertamu kemana gitu ya. Ya, sekarang kakak Stella akan membuat renungan terkait dengan bacaan ini. Kenapa diajarin belajar bahasa Mandarin gini-gini hari gini, belajar bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin itu penting sekali untuk komunikasi kalian. Misalnya kalian mau temenan yang lingkup lebih luas dengan teman-teman di luar negeri. Sebenarnya jalur komunikasi kan bahasa itu tidak ada matinya ya, dibilang kayak gitu ya. Maksudnya untuk usaha bisnis juga ya, walaupun sekarang ini masih dalam pandemi, masih 2020 pertengahan ya. Tapi kan bahasa itu sangat amat penting kalau misalnya kalian bukan cuma untuk pekerjaan, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga. Ya menambah relasi teman juga bisa saling support doa ya kan. Kakak tidak membahas tentang itu, tapi tentang percakapan yang tadi itu, bukan tentang ulang tahunnya yang kakak soroti ya, tapi dari arti selalu baru, hidup yang selalu baru dalam Tuhan. Judulnya aja kan selalu baru dalam Tuhan ya. Dulu kalau misalnya kakak diam aja gitu kan, namanya juga kakak bukan dapat takilan sih orangnya, tapi maksudnya suka banyak kegiatan, aktif banget tuh wanita karir, terus udah gitu juga hilir budik, hiruk pikuk, tidak simpang siur. Berita yang terjadi bukan berita simpang siur, bukan, itu channel berita yang lain, ini renungan. Nah, kita tidak membahas tentang itu. Gini, waktu dulu kakak tuh bukan pertapa. Kalau sekarang ini kakak Stella sudah menjadi pertapa dan sudah berusaha sekali gaya hidup kudus. Gaya hidup kudus begitu sangat amat menyelesaikan banyak sekali masalah. Dan dari situ kakak belajar untuk menyembuhkan diri sendiri untuk semakin lebih melayani orang lain dalam lingkup yang luas. Sekarang ini baru bisa renungan audio dulu, sabar pelan-pelan, nanti akan
lebih bebas lagi, Allah Roh Kudus berkarya dalam diri kita semua. Kita harapkan transformasi terjadi di mana-mana. Kita tidak membahas tentang itu sebenarnya. Maksudnya gini, kalau dulu kan kakak betean, diem, hening gimana gitu ya. Kalau misalnya kakak jadi seorang pertapa, kenapa bisa menikmati sekali berada di rumah, baca Alkitab aja, worship, nyanyi, merenungkan firman Tuhan, berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, ternyata ya lebih menarik daripada hal dunia manapun juga. Kalau misalnya sekarang banyak orang yang merenung tentang pandemi yang COVID-19 ini ya, ada yang kehilangan makna hidupnya. Kakak sih nggak ngetawain, sama sekali nggak ngetawain. Namanya juga kakak udah banyak banget serangan dari kubu lawan itu. Serangan hilang arah, hidup tanpa tujuan hidup, serangan bete, bosen, kesepian, dan sebagainya. Tapi di tengah segala sesuatu itu kakak terus tulisin cara-cara menyelesaikannya segala gitu untuk supaya selalu berkembang lebih baik lagi, karena untuk berguna bagi sesama harus membangun diri sendiri dulu kan. Nah, singkat cerita, membahas tentang gimana caranya biar bisa nggak bete, nggak bosan walaupun di rumah terus apa gimana. Karena terus kakak melibatkan Tuhan Yesus dalam kehidupanku, sehingga kalau misalnya ada baca buku, kan kakak hobinya baca buku apa gimana ya, walaupun sendiri di rumah pun diam, mikir, hening aja bersama dengan Tuhan Yesus Kristus sudah sangat amat enak dan nyaman. Jadi kakak enggak kayak dulu lagi, misalnya nyari-nyari sabun, buka sabun yang baru, sabun batangan gitu. Kayaknya kepengen selalu beli hal-hal yang baru. Misalnya beli baju baru, misalnya beli bukan yang mahal-mahal, yang sederhana, notes baru, buku-buku gitu. Kan kakak seorang guru juga, jadi berhemat juga. Sekarang ini juga lagi nggak kerja sama sekali juga. Tapi bukannya kakak nggak ada kerjaan seorang pertapa itu. Jadi karena seorang pertapa itu bukan karena mengisi waktu luang. Jadi karena menikmati kehadiran Tuhan, selalu ada hal-hal baru yang bisa dipelajari. Misalnya kalian lagi mau ulang tahun atau misalnya lagi dapat nilai yang bagus ya kan? Apa yang kalian harapkan ketika ulang tahun ataupun dapat sesuatu dari orang tua, apa kado ya, apa dipestain apa gimana. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, anak-anak yang baik bagi Tuhan, pastinya tidak menuntut balasan yang besar-besar aja atau reward, hadiah dari Tuhan aja ya kan? Karena hubungan kita dengan Tuhan bukan transaksi bisnis, tapi hubungan kekeluargaan bagaikan anak yang datang kepada bapaknya dengan penuh kasih agape yang tulus dan juga murni. Kalau misalnya kita ulang tahun bagaimana ya kan? Sebenarnya Tuhan sudah tahu sedetil mungkin sih tentang kebutuhan kita maunya gimana, tanpa kita mengutarakan, menaikkan doa kehadiratnya Maha Kudus. Tuhan udah tahu akan mengasihi kita apa aja. Nah, kalau misalnya intinya dari renungan aku ini, renungan kakak Stella ini, kakak belajar banyak tentang situasi yang akhir-akhir ini terjadi ketika kita mengalami di mana-mana, nggak bisa kemana-mana. Terus mencari figur Tuhan yang sejati. Dengan demikian kita akan mengalami hidup yang semakin baru terus, hal-hal yang baru, tidak harus selalu membeli barang-barang yang baru, ketemu orang baru, atau berkunjung ke tempat-tempat baru, atau makan makanan yang baru, ataupun punya teman-teman baru. Tetapi kita lebih semakin mengenal figur Tuhan dengan lebih baru lagi dan lebih menghayati firman Tuhan. Kan Tuhan itu hadir juga di mana aja, walaupun kita tidak ke gereja dulu sementara ini, anteng, diam, tentram di rumah. Tapi kita selalu bisa belajar menjadi manusia yang lebih baru lagi. Amin.